Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Pak Ibnu Magazali. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan masih terkait dengan kuat medan listrik, yaitu bagaimana trik atau cara menentukan letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 jika ada dua muatan listrik yang berinteraksi. Ada beberapa kondisi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, jika ada dua muatan yang sama besar dan sejenis, maka konsepnya kuat medan yang sama dengan 0 letaknya ada di antara kedua muatan dan tepat pada pertengahannya. Kenapa? Karena muatan Q1 menghasilkan E1 arahnya keluar dari Q1, E2 arahnya keluar dari Q2 ya. Karena jaraknya sama, muatannya sama, maka E nya sama besar. Kemudian kalau muatannya negatif, ya, sama tepat di tengah-tengah, hanya arahnya berbeda. E1 berarti menuju ke Q1, E2 menuju ke Q2, sama besar berlawanan arah, sehingga kedua vektor ini E1 dan E2 kalau dijumlahkan, E1 ke kanan ditambah E2 arahnya ke kiri min E2 sama dengan 0, maka akibatnya E1 sama dengan E2 ya. Jadi saya pertegas, untuk dua muatan yang sejenis ya sama besar, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 ada di antaranya dan tepat pada pertengahannya. Yang kedua, jika ada dua muatan masih sejenis tetapi besarnya tidak sama. Dalam hal ini misalnya Q1 lebih besar dari Q2. Apakah letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 ada di pertengahan? Kita cek di sini. Ya. Misalkan ini pada pertengahan, kuat medan yang dihasilkan oleh Q1 positif, E-nya berarti keluar dari Q1, E1. Kemudian muat medan yang dihasilkan oleh Q2 arahnya keluar dari Q2, berarti di sini arahnya ke kiri. Tapi muatan 2 lebih kecil. Meskipun jaraknya sama, tapi muatan 2 lebih kecil, sehingga E2 lebih kecil. Dalam hal ini berarti tidak mungkin E1 sama dengan E2. Tidak mungkin. Nah, kita cek pada posisi yang lain. Nah, kalau tadi pada titik pertengahan E1 lebih panjang dari E2, berarti kita harus menggeser titik ini ke kanan. Kenapa? Coba kalau misalkan kita geser di sini. E1 yang dihasilkan dari Q1 karena makin jauh makin pendek kan? Nah, ini E1. Nah, E2 yang tadi di sini lebih pendek, setelah digerakkan ke kanan, dipindahkan ke kanan titiknya makin panjang. Nah, di sini ada kemungkinan E1 dan E2 sama besar. Maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 untuk kondisi ini adalah di antara kedua muatan dan lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Untuk kondisi ketiga, yaitu apabila dua muatan tidak sejenis dan tidak sama besar. Di sini kita melihat Q1 lebih besar dari Q2. Berarti yang pertama konsepnya, kalau tidak sejenis tidak mungkin berada di antara kedua muatan. Kenapa? Coba kalau kita gambarkan misalnya di sini. Kuat medan E1 plus arahnya ke sana, E1. Kemudian E2 negatif, E2 berarti arahnya ke menuju ke, maka ini keduanya kalau dijumlahkan tidak mungkin sama dengan 0. Berarti yang mungkin di mana? Nah, kita coba di sebelah kanan kedua muatan.
Misalnya di sini. Ya. E1 dihasilkan dari Q1 positif, arahnya berarti ke kanan. E1. Muatannya lebih besar, jaraknya jauh. Ya, kira-kira E-nya sekian. Yang E2 dihasilkan oleh Q2 lebih kecil, tapi jaraknya dekat. Muatannya negatif, berarti menuju ke Q2, E2. Jadi memungkinkan di sini posisinya letak titik yang kuat medannya sama dengan 0. Kalau di sebelah kirinya Q1 mungkin enggak? Nah, kita cek saja. Misalnya di sini. E1 kemana? Karena ini positif berarti arahnya menjauh. E1 ya. Muatannya besar, jaraknya dekat, menghasilkan E1. E2 dihasilkan oleh Q2 negatif, arahnya kemana? Menuju ke muatan Q2. Muatannya kecil, jaraknya jauh. Nah, sehingga di sini E-nya sangat kecil. Mungkin nggak sama dengan 0? Tidak mungkin. Jadi kondisi ini tidak mungkin, kondisi tidak mungkin, maka yang sangat memungkinkan adalah di sebelah kanan Q2. Oke, dari penjelasan tadi berarti bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa untuk menentukan letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 itu ada 3 konsep. Yang pertama, kalau dua muatan sejenis dan sama besar, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 ada di antara kedua muatan dan tepat pada pertengahan garis hubungnya. Dan yang kedua, kalau dua muatan masih sejenis tetapi tidak sama besar, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 masih pada garis hubung kedua muatan tetapi letaknya lebih dekat ke muatan yang kecil, yang muatannya lebih kecil. Yang terakhir atau yang ketiga, jika kedua muatan tidak sejenis dan besarnya tidak sama, maka letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 terletak di luar garis hubung kedua muatan dan lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Demikian. Berikutnya adalah contoh, ya, contoh soal ya. Di sini ada dua buah muatan masing-masing Q1 24 mikrokolom positif dan Q2 6 mikrokolom positif. Keduanya berjarak 15 cm. Tentukan di mana letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 dari Q1. Nah, di sini kita perhatikan dua muatan sejenis positif, tapi besarnya berbeda. Q1 lebih besar dari Q2. Berarti kita gunakan kaidah bahwa letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 akan berada di antara kedua muatan dan lebih dekat dengan muatan yang kecil. Berarti kita prediksikan letak titik itu kira-kira di sini. Ya, kita gambarkan ini E1 dan ini E2. Ya, titik ini berjarak R1 dari Q1, berjarak R2 dari Q2. Nah, dari soal diketahui Q1 sama dengan 24 mikrokolom, Q2 sama dengan 6 mikrokolom, kemudian keduanya berjarak 15 cm. Ya. Maka kita gunakan bersamaan bahwa E1 sama dengan E2. E1 kita jabarkan K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. Ya, ada yang bisa kita coret, yaitu K dengan K, sehingga tinggal Q dan R. Q-nya bisa kita kumpulkan, Q1 per Q2 sama dengan R-nya pindah ke sini, R1 per R2, karena dua-duanya kuadrat boleh kita tulis begini. Kita masukkan nilainya, Q1 24, Q2 6 sama dengan R1 per R2 kuadrat. 24 per 6 bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 1 ya, atau 4 saja boleh. R1 per R2
kurung kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat, kiri kanan kita tarik akarnya. Akar 4, 2 per R1, R1 per R2. Ya, maka dari sini R2 sama dengan R1 per 2. Kita lihat hubungan R1, R2, dan R dari gambar. R sama dengan R1 ditambah R2. Ya. Nilai R kita masukkan, tadi diketahui 15 cm. 15 cm sama dengan R1 plus R1 per 2. Ya, untuk menghilangkan per 2 kita kalikan 2 semua. 30 sama dengan 2R1 plus R1. 30 sama dengan 3R1. Maka R1 sama dengan 30 per 3 sama dengan 10 cm. Jadi letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 dari muatan Q1 atau R1 adalah 10 cm. Ya, berikutnya untuk contoh 2 buah muatan masing-masing Q1 positif 90 mikrokolom dan Q2 min 10 mikrokolom. Keduanya berjarak 20 cm. Tentukan letak titik kuat medannya sama dengan 0 dari Q1. Apa bedanya dengan contoh yang pertama tadi? Di sini kedua muatan berbeda jenis. Berarti kita gunakan kaidah bahwa jika ada dua muatan yang berbeda jenis, maka letak kuat medan sama dengan 0. Terletak di luar garis hubung kedua muatan lebih dekat dengan muatan yang kecil, yaitu muatan yang min 10 mikrokolom. Ya, jadi untuk contoh kedua ini diketahui Q1 90 mikrokolom positif, Q2 10 mikrokolom negatif. Ditanyakan berapa R1. Maka sesuai kaidah yang sudah kita bahas, letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 adalah di sebelah luar garis hubungnya, lebih dekat dengan muatan yang kecil. Dalam hal ini adalah lebih dekat dengan Q2. Kalau ini Q1 lebih besar, ya. Berarti kita asumsikan di sini, berarti jarak-jaraknya seperti ini. Dua muatan berjarak 20, R1 jarak dari muatan 1, R2 jarak dari muatan 2. Maka kita hitung E1 sama dengan E2, persamanya kita masukkan, ada yang bisa dicoret, K dengan K, nilainya kita masukkan 90 per 10 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. 90 per 10 bisa disederhanakan sama dengan 9 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan dengan cara menarik akar kedua ruas. 9 akarnya 3, ini akarnya kuadratnya hilang. Maka R2 sama dengan R1 per 3. Dari persamaan jarak yang ada pada gambar, R1 sama dengan R ditambah R2. Ini sama dengan ini ditambah ini. Sehingga dirumuskan R1 sama dengan R2 plus R. R2 kita ganti dengan R1 per 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini menjadi R1 sama dengan R1 per 3 plus R. Kita kalikan 3 ruas kiri dan kanan menjadi 3R1 sama dengan R1 plus 3R. R1 nya pindah ke ruas kiri menjadi 2R1, 3R, 3 kali 20, 60, maka R1 didapat 30 cm. Jadi letak titik yang kuat medannya sama dengan 0 berjarak 30 cm dari Q1. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fisika.